Halo, selamat malam. Debat perdana Capres Pemilu 2024 yang digelar oleh KPU baru saja berakhir. Dan untuk debat perdana oleh para Capres kali ini, tema yang diusung adalah mengenai hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan juga kerukunan warga. Nah, setelah menyimak tadi, tentunya Bram berbagai pernyataan yang saling sindir, pertanyaan yang saling serang ternyata mewarnai debat perdana tadi. Tentunya akan diulas lebih dalam malam hari ini bersama saya Syazali Sastro. Dan saya Bram Herlambang. Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber kami dalam program spesial Pilihan Indonesia, Debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Dan kita akan melihat bagaimana kondisi terkini pasca debat perdana calon presiden dalam pemilihan umum 2024. Kita akan bergabung ke halaman gedung KPU Jakarta. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Osirion Dholu yang berada di sana. Maksud saya Arya Dita Utama. Ada Dito di sana ya. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Dito. Jadi siapa yang sudah keluar dan siapa yang sudah memberikan statement pasca debatnya, Dito? Ya, saat ini saya berada di salah satu akses keluar dan Anda bisa sangat sempit. Bahkan kita bisa lihat saran sini Agung Gumelar sedang berusaha keluar meninggalkan gedung KPU menghindari kejaran atau barikade yang dibuat oleh wartawan untuk melakukan doorstop. Tapi memang kita lihat akses sangat kecil sekali. Tadi memang kita juga melihat bahwa Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming juga lewat baru sini. Tapi ketika kami berusaha menanyakan kepada mereka tanggapan soal bagaimana jalannya proses debatnya sendiri, mereka tadi kurang enggan untuk memberikan keterangan setidaknya pada kami. Dan kita tadi barusan lihat saja ada Ketua Bawaslu tadi barusan meninggalkan juga lokasi tempat debat KPU yang telah diselenggarakan, dan kemudian kita bisa mungkin ada ratusan orang lagi di dalam yang nanti akan berusaha untuk beranjak keluar dari lokasi ini, dan mungkin kita nanti bisa bertanya kepada mungkin sejumlah orang baik tanggapan mereka bagaimana soal jalannya sidang tersebut. Mungkin saat ini kita bisa ada ketua dari P3. Halo Pak Mardiono. Ya. Gimana tanggapannya Pak? Ya. Alhamdulillah ya, pada sesi debat yang pertama ini ya saya sangat puas dengan dialog yang tadi sudah dikupas ya. Nah, tentu saya sebagai partai politik yang mencalonkan nomor urut 3, maka saya memberikan nilai 95 ya, hampir 100. Semua apa yang disampaikan adalah sesuai dengan apa yang Oke, baik, kita mungkin geser sekarang. Saat ini kita belakang ada Pak Mahfud MD. Pak Mahfud, 95% dari masalah yang ditanya. Apa? Apa yang ditanyakan? Gimana tadi debatnya, Pak? Ya, saya kira samalah dengan penilaian masyarakat. 95% dari seluruh persoalan yang ditanyakan kepada paslon 3, saya kira terjawab dengan baik dan persis dengan ketentuan perundang-undangan dan situasi sosial politik kita. Nah, apa? Bagus. Cukup puas, Pak, berarti? Saya puas. Prof, tadi kan Pak Pak Prabowo menyebut nama Anda tadi. Gimana Iya. tanggapan Pak? Ya, justru tanggapan saya sejak tahun 29 ada yang ngerjakan baru saya kan. Ada enggak yang ngerjakan? Kan baru saya yang ngerjakan. Termasuk mendapat pujian dari PBB kan sudah saya. PBB resmi loh memuji Indonesia dalam penyelesaian HAM tahap ini. Iya. Komitmen Pak Ganjar tadi penjelasan kami sama itu Pak. Iya pastilah. Itu kan gampang kalau jadi presiden. Kalau enggak jadi presiden itu yang susah. Oke, berarti dari debat tadi yakin ya Pak untuk Yakin. merebut suara yang masih bingung? Insya Allah. Gitu? Cukup dong. terima kasih Pak Mahfud. Iya, Caca, tadi wawancara saya atau dorsal kami bersama Mahfud MD, calon presiden nomor 3 dengan bersama Ganjar Pranowo. Tadi dikatakan cukup puas dengan berjalannya debat perdana yang tadi diselenggarakan, dan jangan lupa masih ada 4 debat lagi yang akan diselenggarakan. Nanti yang terdekat itu adalah pada tanggal 20 Desember mendatang, di mana tim Mahfud MD sendiri nanti akan berdebat dengan calon wakil presiden lainnya, yaitu Gibran Rakabuming dan juga dengan Muhaimin Iskandar dari PKB. Dan mungkin dapat saya informasikan bahwa saat ini masih ada sejumlah tokoh-tokoh yang terus keluar meninggalkan gedung KPU. Tadi kita sudah melihat ada ketua dari P3 Muhammad Mahmudin, terus kemudian juga tadi ada Prabowo Subianto jadi sudah keluar, terus kemudian Gibran Rakabuming sudah keluar. Dan kita lihat di belakang saya itu mungkin terlalu tinggi, tapi ada Ganjar Pranowo sekarang saat ini sedang meninggalkan lokasi KPU dan masih berusaha ditanyakan
para wartawan untuk minta tanggapan soal bagaimana jalannya proses debat yang tadi baru berlangsung secara seru. Debat yang telah berlangsung kurang lebih selama 120 menit bersih tanpa ada potongan iklan. Kita akan berusaha, tapi seperti agak sulit kita untuk mendekati karena terlalu jauh dan masih padat. Tapi dapat saya informasikan Caca bahwa memang tadi debat tadi berlangsung seru, dan tentu kita berharap nanti pada debat tanggal 20 Desember calon wakil presiden nanti yang akan turun juga tidak kalah seru. Kita kembali ke Anda, Caca. Aman. Oke, Dito, ramai sekali, tapi kami akan tunggu lagi kira-kira siapa yang akan keluar dan siapa yang bisa statementnya begitu ya. Betul. Nah, selanjutnya nih Bram, tadi kan pernyataan yang saling sindir. Betul, itu lebih ya? mewarnai ternyata paling tidak dari setengah debat begitu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan apalagi dengan para narasumber yang memang sudah hadir dan tersambung melalui Zoom, saya mendapatkan informasi barusan katanya Syaza ini mempunyai beberapa informasi penting dan juga dasar soal apa yang menjadi bahasan dalam debat pertama. Apa itu, Cak? Karena debat pertama ini kan groundnya harus mengenai visi misi kan. Betul. Kita lihat dulu visi misi para calon presiden yang sudah dibuat. Oke. Saya izin dulu ya Bram ya. Silakan. Nah, pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan juga penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, serta kerukunan warga ini menjadi tema debat pertama yang dipilih oleh KPU mengenai 3 calon presiden dalam Pilpres 2024. Kita akan lihat di mana sih letak tema-tema ini di dalam visi misi ketiga pasangan Capres-Cawapres. Nah, yang pertama ini adalah Anies Baswedan. Visinya adalah Indonesia adil makmur untuk semua. Dalam penjabaran visinya ini memang disebutkan mengenai hak individu untuk memiliki kebebasan berpendapat dan juga kesempatan setara serta perlindungan hak asasi. Intinya disebutkanlah tema-temanya dalam visinya. Kemudian misinya, namun tema demokrasi, hukum, HAM, korupsi berada di nomor 8 atau nomor paling bawah. Jadinya total misinya ada 8, ditaruhnya di paling bawah. Kemudian agendanya dari misi 8 ini ada 2 yang saya highlight, yaitu mendorong RUU perampasan aset dan juga mendorong RUU pendanaan politik. Nanti akan dibahas oleh Bram. Benar nggak tadi disebutkan oleh Anies Baswedan mengenai RUU perampasan aset dan juga RUU pendanaan politik. Kemudian kita lihat bahwa mereka juga menyebutkan target-targetnya. Ini mereka menyebutkan indeks-indeksnya. Mereka rencananya akan menaikkan seluruh indeks-indeks ini pada tahun 2029 nanti, pada akhir jabatan mereka kalau mereka terpilih pada 2024. Kemudian pasangan selanjutnya nomor 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Intinya dari visi ini adalah sebenarnya menegaskan keberlanjutan. Jadi tidak secara spesifik menyinggung tema debat pada malam hari ini. Kita lihat di mana ternyata setidaknya 2 disinggung. Yang pertama hanya menyinggung mengenai demokrasi dan HAM, tapi setidaknya ya disinggung di nomor pertama. Kemudian reformasi politik, hukum, birokrasi, korupsi, narkoba, dan lain sebagainya ditaruh di nomor 7, lagi-lagi nomor di bawah. Total dari Asacita atau misi ini hanya 8. Kemudian kita akan lihat isi Astacitanya apa sih? Isi Astacita yang pertama ada memperkokoh ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, penegakan HAM. Kemudian Astacita yang nomor 7, ini memperkuat gerakan pemberantasan korupsi. Caranya gimana? Memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Serta meningkatkan kesejahteraan perangkat penegak hukum. Tadi memang disebutkan oleh Prabowo Subianto katanya mau meningkatkan kesejahteraan para aparat penegak hukum agar tidak melakukan korupsi. Kemudian yang menarik juga, tapi ternyata reformasi politik hukum dan birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, memastikan kerukunan antar umat beragama yang tadi juga disinggung dalam debat, ini menjadi program prioritas. Jadi harus ada keseimbangan ya antara pencegahan dan juga penindakan korupsi. Yang terakhir pasangan nomor 3, visinya menuju Indonesia unggul, sama tidak juga menyebutkan tema debat secara spesifik dalam penjabaran visinya. Kemudian lagi-lagi ada di misi nomor 7. Total misi yang dimiliki oleh pasangan ini ada 8, jadi ini misinya juga di belakang. Kemudian kita lihat
Mereka memiliki fondasi misi, pemberantasan korupsi menjadi fondasi misi mereka. Karena menurut mereka tanpa pemberantasan korupsi, negara ya tidak jadi benar gitu kan. Nah, itulah ketiga visi misi Capres dan Cawapres mengenai tema debat pada malam hari ini. Nah, yang menarik nih, ketiga Capres ini menaruh isu hukum, pemberantasan korupsi dan hal-hal lainnya. Ini bukan di nomor pertama seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sedangkan KPU menjadikan tema ini menjadi tema debat perdana. Nah, saya mau nanya nih ke Bram. Bisa Bram ulas lebih lanjut. Apakah ditaruh di nomor-nomor terakhir ini artinya isu ini tidak menjadi prioritas yang segera atau penomoran hanya merupakan penomoran belaka? Silakan Bram. Oke, menarik dan agak berat ya. Hanyakah hanya nomor begitu? Tapi saya tidak akan bahas sendirian, sesuai janji saya tadi bahwa akan ada narasumber. Sudah ada Bang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas. Terima kasih Bang Ferry, selamat malam. Sama-sama Mas Bram, selamat malam. Selamat malam, oke langsung saja. Jadi sebelum saya pengen masuk di soal sindir-sindirannya di setengah debat tadi begitu, saya ingin analisa Anda terlebih dahulu. Ketika memang ditempatkan pada nomor-nomor bawah, 6, 7, 8 begitu dari setiap misi yang disampaikan oleh para capres di visi misi tertulisnya, apakah kemudian menurut Anda ini tidak menjadi prioritas dan bagaimana kita mencocokkan dengan yang disampaikan tadi, seberapa substantif begitu? Ya, saya yakin ya format debat seperti ini tidak akan signifikan membantu publik memahami berbagai visi dan misi pasangan calon. Dengan penempatan-penempatan tertentu yang saya lihat memang ada isu-isu yang katakanlah tidak begitu membumi oleh pasangan calon yang ada. Dan bisa kita lihat tema dan topiknya jauh dari harapan kita. Pertanyaannya satu ke timur, satu ke barat begitu ya. Menurut Anda kurang tajam kah untuk bisa mengeksplorasi gagasan mereka? Bukan sekedar kurang tajam ya, karena ini debat diganggu oleh formatnya. Misalnya untuk apa debat town hall dengan orang sebanyak itu, karena menghabiskan waktu kan, tenang, sabar, diam begitu ya, habis dengan itu saja. Dan ini tidak ada perubahan format, sehingga kemudian pasangan calon di titik tertentu akan merasakan ketegangan dukungan itu. Kedua, tidak fokus dengan apa yang dibahas. Ketiga, apa yang sebenarnya sering ditanyakan itu jauh dari pokok persoalan di topik atau tema ini. Itu sebabnya tiba-tiba dari soal hukum, HAM, pelayanan publik, tiba-tiba loncat soal lapangan pekerjaan tertentu, soal layanan kesehatan. Jadi memang ada ruang yang bisa dikatakan mereka mencoba menghindar karena topik itu tidak sesuai dengan kemampuan dan kapasitas. Artinya menurut Anda mostly adalah menghindar atau kemudian memang itu tidak menjadi prioritas sehingga memang tidak terlalu berpijak pada tema-tema yang harusnya dibahas tadi? Saya merasakan ada calon yang berupaya menghindar dari poin. Tapi tidak semua? Tidak semua. Oke, tapi ditahan dulu Bang Ferry, karena kita akan jeda sejenak dan usai jeda berikut kami akan melanjutkan bahasan terkait dengan debat pertama kali ini. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda kembali menyaksikan Pilihan Indonesia. Debat Capres Pemilu 2024 perdana telah selesai, namun tentunya pendukung para Capres masih berkumpul di markas pemenangan mereka. Dan kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasinya. Kita akan bergabung bersama dengan produser lapangan CNN Indonesia Reza Siregar. Kemudian ada koresponden CNN Indonesia Teddy Zuhari dan juga ada produser lapangan CNN Indonesia Arief Kurniawan. Saya akan ke Reza terlebih dahulu. Reza, bagaimana suasananya di sana? Ya, selamat malam Caca. Saat ini saya berada di Sekretariat Timnas Amin di Jalan Diponegoro nomor 10 di Menteng, Jakarta Pusat. Di mana kalau Anda dapat lihat Caca, ini para simpatisan dan juga Timnas Amin sudah balik begitu dari nonton bareng yang dilaksanakan di halaman Sekretariat Timnas Amin. Tadi kalau bisa saya gambarkan sangat meriah sekali nobar yang diadakan di sini, di mana para simpatisan begitu membawa berbagai supporter begitu untuk saat
Anies memberikan tanggapan ataupun memberikan pendapat saat debat berlangsung. Dan untuk mengetahui bagaimana reaksi dari jubir Timnas Amin ataupun Timnas Amin serta simpatisannya, saat ini saya sudah bersama dengan jubir Timnas Amin, Pak Berlian Idris, atau akrab disapa dengan Mas Billy. Selamat malam Mas Billy. Mas Billy, kalau tadi melihat performance dari Pak Anies sendiri, bagaimana tanggapannya Pak? Ya, saya melihat Mas Anies tadi tampil melampaui ekspektasi. Sementara untuk Pak Ganjar saya menilai bagus ya, patut diapresiasi. Namun untuk Pak Prabowo saya rasa beliau punya banyak PR, terutama dalam hal mengendalikan emosi. Itu yang saya lihat. Begitu. Baik, tadi di awal debat ini Pak Anies memberikan sebuah kejutan di mana menghadirkan ayah dari korban pelanggaran HAM saat demo di tahun 2019. Apa kemudian hal yang memberikan ataupun mengapa ayah dari korban pelanggaran HAM ini dihadirkan dalam debat kali ini, Pak? Ya, tentu pesannya jelas bahwa kita harus menghadirkan keadilan untuk semua kasus, sebetapapun pendeknya memori kolektif kita atas peristiwa tersebut. Semua hal di mana rasa keadilan itu belum kita tuntaskan, maka kita harus selesaikan itu. Itu pesan yang menurut saya sangat tegas dan jelas dari Mas Amin ya, dari Mas Anies gitu. Baik, pertanyaan terakhir Mas Billy, kalau bisa memberikan nilai 1 hingga 10 kepada Pak Anies pada malam hari ini, berapa nilai yang akan diberikan, Pak? 9,5. 0,5 ini kenapa, Pak? Karena kalau 10 itu kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi 9,5 menurut saya tuh sudah melampaui ekspektasi kita lah. Bahkan untuk kami sendiri di tim jubir ya, kami ada workshop sebelumnya untuk persiapan debat. Punchline Wakanda No More, Indonesia Forever itu benar-benar di luar ekspektasi kami. Itu keren banget bahwa kebebasan berekspresi itu memang harus kita lindungi. Nggak ada lagi kita ngomong pakai kias-kias begitu, sebut aja menurut saya. Jadi nggak perlu lagi kita mengkritik Indonesia itu dengan menyebut Wakanda. Itu pesan yang sangat kuat, punchline-nya dapat, itu membuat saya dan tim itu bangga sekali begitu. Baik, terima kasih Mas Billy atas waktunya. Selamat malam, Mas. Ya, Caca, kalau bisa dilihat ini ada beberapa simpatisan juga dari Amin yang jauh-jauh datang dari NTT, betul Pak ya? Saya dari NTT, ada yang dari Palu. Jadi memang dari Madura juga ada. Jadi memang dari seluruh Indonesia hadir ke Sekretariat Timnas Amin pada malam hari ini, Caca. Dan nanti kita akan nantikan pada tanggal 22 Desember untuk berikutnya menonton debat berikutnya, yakni debat Cawapres yang nantinya akan berlangsung di gedung KPU kembali. Kembali ke Anda, Caca. Baik Reza, saya akan langsung bergeser ke markas pemenangan lainnya. Ada Teddy Zuhari. Teddy, di belakang Anda sepertinya masih cukup ramai. Bagaimana suasana dan tanggapan mereka setelah menonton debat tadi? Baik Teddy, bagaimana suasananya tadi saat mereka menonton, kemudian tanggapan mereka usai melihat jagoannya tadi dalam debat? Ya, selamat malam Caca. Kalau berbicara mengenai suasana saat melakukan nonton bareng bersama untuk paslon dari kubu paslon 02 ini, saya melihat memang para relawan dan ketua relawan ini sudah berdatangan di lokasi tempat saya melaporkan ini di Kemang Village, tepatnya di Venue of the Stars. Tadi menjelang senja mereka sudah berkumpul, datang dari berbagai kota ketua relawan dan relawannya di penjuru tanah air. Ada yang dari luar Jakarta, ada yang juga datang dari beberapa tempat di Jabodetabek. Tadi saya juga melihat beberapa petinggi dari TKN, kemudian juga ada komandan dari tim kampanye nasional tim Fanta, yang kita tahu bahwa acara nonton bareng ini diberi judul Meet and Greet dan juga nonton bareng paslon nomor urut 2 dalam debat Pilpres perdana ini. Dan tadi juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati juga hadir di tempat ini. Mengenai apa tanggapan mereka usai menyaksikan paslon nomor urut 2 terutama Prabowo yang sudah selesai menjalankan debat calon presiden yang
sesi perdana ini oleh pihak Komisi Pemilihan Umum. Tadi saya meminta tanggapan dari beberapa penonton. Mereka cukup puas dengan performa penampilan dari Prabowo Subianto dalam mengikuti debat, terutama menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dari paslon nomor urut 1 dan juga paslon nomor 3, yakni Ganjar dan juga Anies. Tadi yang menarik ketika Prabowo mendapat pertanyaan seputar masalah HAM dan juga masalah MK, ini sempat bersorak-sorai para pendukung dari Prabowo Gibran. Mereka cukup puas dari jawaban-jawaban Prabowo Subianto terkait masalah hak asasi manusia yang disebutkan. Mereka juga setuju dengan apa yang sudah disampaikan Prabowo, mengapa kemudian masalah HAM yang menurut mereka sebenarnya ini masalah politis yang memang sering ditujukan kepada Prabowo setiap momen 5 tahun sekali, terutama momen-momen pelaksanaan pemilu yang diikuti oleh Prabowo Subianto. Dan tadi mengenai masalah MK sendiri juga mereka mengatakan bahwa sebenarnya untuk masalah MK sudah selesai dan sudah ada jawabannya. Kita tahu memang masalah MK sudah diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dan mereka percaya bahwa kalangan milenial khususnya, karena acara ini sebenarnya dilaksanakan atau digelar oleh pihak tim kampanye nasional untuk menggalang dukungan suara dari para pendukung Prabowo Gibran dari kalangan anak muda. Memang kalau dilihat mayoritas mereka yang datang di sini, Caca, adalah mereka para pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dari kalangan muda. Jadi tanggapan mereka sangat yakin dan percaya bahwa suara milenial, suara Gen Z untuk pemilu 2024 ini akan banyak diberikan kepada paslon urut nomor 2 Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka. Caca. Baik, tadi kita akan bergeser ya ke markas pemenangan yang terakhir, nomor urut 3. Sudah ada Arief Kurniawan di sana. Arief Kurniawan, bagaimana tanggapan mereka melihat jagoannya tadi pada debat perdana? Ya, selamat malam Caca. Saat ini rumah pemenangan dari tim Ganjar Mahfud di Rumah Cemara Menteng Jakarta Pusat tadi ramai sekali pada saat nonton bareng, dan usai menyaksikan debat perdana ini para pendukung Ganjar Mahfud dan juga dari jubir TPN Ganjar Mahfud semakin yakin bahwa pasangan yang mereka usung ini adalah jawaban konkret untuk meneruskan Presiden Joko Widodo untuk membawa Indonesia Emas 2045. Dan mereka juga sangat mengapresiasi tinggi bahwa jawaban-jawaban Ganjar Pranowo di debat perdana ini begitu tegas dan juga konkret, terutama dalam masalah pemberantasan korupsi, di mana Ganjar ini akan mendukung RUU perampasan aset terhadap koruptor dan akan memenjarakan koruptor ke Nusa Kambangan. Dan juga Ganjar dinilai sebagai sosok yang bisa meneruskan kepemimpinan Jokowi karena memiliki latar belakangnya sama, yaitu sebagai aktivis, juga sebagai kepala daerah, dan juga pernah juga di legislatif. Ini adalah pengalaman yang komplit dan juga didampingi oleh Mahfud MD, sehingga pasangan nomor 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ini, para relawan dan juga jubir, mereka yakin Indonesia bisa semakin maju di 2045. Dan tadi seusai debat, mereka juga sempat merayakan dengan terus menyuarakan yel-yel kemenangan Ganjar untuk kemenangan pada 2024. Caca. Baik, terima kasih rekan-rekan. Tadi ada Reza Siregar, produser lapangan CNN Indonesia, koresponden CNN Indonesia, Teddy Zuhari. Dan juga terakhir ada Arief Kurniawan, koresponden CNN Indonesia. Terima kasih rekan-rekan atas laporan langsungnya dari markas pemenangan ketiga pasangan calon. Dan selanjutnya saya akan kembalikan ke Bram dan juga narasumber kita Ferry Amsari untuk mengulas lebih dalam mengenai debat perdana tadi. Silahkan Bram. Oke, Caca, terima kasih. Ini sepertinya setiap tim ses di masing-masing markas itu sudah senang dan skornya bahkan 9,5 begitu Bang. Nah, saya tanya kembali ke Anda. Sebelum jeda tadi Anda mengatakan tidak semuanya menguasai. Jadi sebetulnya yang memuaskan tadi itu jawaban-jawaban substansi apa tidak? Menjawab problematika Indonesia hari ini atau tidak? Berat dikatakan ini menjawab persoalan ya, karena memang secara permukaan masing-masing capres menyampaikan tegakkan hukum, misalnya pemberantasan korupsi ke akar-akarnya. Tapi bagaimana pemberantasan korupsi ke akar-akarnya itu tidak nampak. Detailnya tidak dijelaskan apa langkah dan pilihan. Dan saya melihat juga kalaulah tanya jawab di antara capres itu dibuka lebih luas ya, mungkin akan ada ruang-ruang untuk mempertegas di mata publik apakah jawaban itu
menyelesaikan persoalan yang dikemukakan atau tidak. Di sanalah capres itu diuji kemampuan dan kapasitasnya. Kita tidak melihat, jujur saya mau mengatakan bahwa dalam debat kali ini Pak Prabowo cukup jadi bulan-bulanan. Sementara dua lain mencoba memanfaatkan kelemahan Pak Prabowo di isu HAM yang dia tidak jawab sama sekali. Misalnya pertanyaan Pak Ganjar ke Pak Prabowo soal apakah Anda bersedia menyelesaikan pengadilan HAM dan membantu keluarga korban menemukan kuburannya, ya. Dan saya tahulah publik ya bahwa ini arahnya soal kejahatan HAM di masa lalu. Dan itu tidak dijawab, coba dihindari oleh Pak Prabowo. Dan ketika dijawab hanya satu poin. Yang poin kedua yang sangat-sangat sensitif itu malah tidak dijawab oleh Pak Prabowo. Atau kemudian jangan-jangan memang formatnya yang terlalu pendek, memang mereka dipertemukan seakan-akan untuk kemudian saling bertanya, saling menyangga. Anda melihat itu kemudian? Iya, terlihat tidak fokus kepada capres ya. Latar belakangnya selalu mengganggu ya. Background pendukung itu sangat mengganggu. Singkirkan itu, fokus kepada capres, temukan kemudian kualitas argumentasi dan fakta-faktanya. Jadi memang harus diakui bahwa format debat ini tidak akan mampu mengantarkan kita mendengarkan isi kepala capres. Makanya kita tidak mendengar ya, tanya jawab jinawab yang berkualitas sebenarnya. Hanya sekedar baru menyudutkan, tidak menemukan itu. Atau memang kemudian waktunya yang terlalu sempit, atau memang secara artikulasi memang tidak bisa diterjemahkan dengan baik misalkan? Waktu yang mengganggu, untuk apa sih harus ada sambutan dari Ketua KPU? Menurut Anda? Kenapa tidak langsung lagu Indonesia Raya, doa, dan langsung diperdebatkan? Kenapa harus ada sesi anchor harus berjalan berapa menit ya? Padahal itu membuang waktu. Kita ingin menonton sesi yang panjang untuk menggali visi dan misi program kerja para capres. Itu membuang waktu. Jadi kalau seandainya fokus misalnya ke soal HAM gitu, bahas tuntas 3 berdebat. Kalau perlu diubah formatnya ya, 1-3 dulu berdebat, lalu 1 dengan 2, 2 dengan 3 begitu ya. Terlalu urut tadi menurut Anda? Iya, bukan. Maksudnya sesinya memang harus ada head to head gitu ya, yang begitu bisa menggali. Dan nanti ada sesinya 3, fokus ke 3 saja. Nah ini kan tidak terlihat ya, berputar-putar perdebatan, belum tuntas, nanti menyerang yang lain. Waktunya gitu ya. Sudah selesai. Jadi ya kurang. Masih kurang. Oke, baik. Ini saya ingin masuk ke bahasannya begitu, tapi sebelum kita berdua saya kembalikan ke Syaza, karena Syaza akan memutar ya, mengingatkan kembali ke kita apa yang kemudian disampaikan atau statement dari para capres. Baik, yang pertama tadi, yang seru nih Bram, mengenai saling sindir dan juga saling serang yang tadi sudah diulas ya oleh Bram sedikit, mengenai tema demokrasi. Nah, pada saat pertanyaan tema demokrasi ini memang tensi antara ketiga calon presiden saat saling menanggapi terlihat meningkat. Kita simak bersama. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang. Bapak Prabowo. Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa. Oke, waktu Anda habis, Bapak.
Terima kasih. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Walaupun ini sudah kali kedua saya menyimak tadi ya, tetap seru. Namun seru, biarlah seru. Yang penting adalah sebenarnya bisa tidak menjawab isu secara substantif nih Bram. Oke, itu menjadi pertanyaan yang saya lemparkan juga ke Bang Ferry. Jadi sudah cukupkah kemudian penguatan demokrasi dibahas dengan partai politik, partisipasi publik, cukupkah di situ kemudian menurut Anda? Saya merasa tidak tajam saja ya. Permukaan ya dibahas, tetapi lebih banyak kepada upaya menghibur publik penonton ya, bukan bicara soal kapasitas apa yang mereka bisa lakukan untuk mengubah demokrasi. Tadi sudah masuk, tetapi begitu sudah sangat tajam, tiba-tiba dibawa ke personal ya. Apa-apa yang misalnya disinggung oleh Pak Anies ke Pak Prabowo coba membuat gimmick gestur agak non substansial ya, misalnya Pak Anies begitu ya. Itu menurut saya tidak menjawab persoalan, lebih upaya menghibur pendukungnya. Jadi teknik dalam berdebat kurang lebih yang saya pahami, kalau tidak bisa menjelaskan substansi, mari kita bermain-main di ruang gimmicknya. Karena itu akan menghibur, menyita waktu, dan tidak terlihat seolah-olah tidak mampu menjawab. Padahal substansi yang harus dijelaskan mestinya jauh lebih panjang. Walaupun tadi kemudian respon dari seorang Anies Baswedan juga akhirnya menyatakan terbawa ke sana ya, terbawa ke sana. Jadi saya sebenarnya berharap perdebatan berkualitas itu akan terlihat di 1 dan 3. Mereka akan saling menyerang lebih tajam. Tapi memang dia harus diakui sebagai yang di surveinya sedang tinggi-tingginya, memang Pak Prabowo itu terlihat jadi sasaran empuk. Satu, isu hukum tidak kemudian dikeluarkan dengan tajam, pilihan tidak tegas, lebih banyak ke hal-hal yang menarik para pendukungnya, ada jogetannya, ada candaan yang menurut saya terbawa emosi, dan segala macamnya. Oke, sebelum masuk jauh ke soal hukum, saya ingin bicara lebih dalam lagi soal demokrasi. Apakah kemudian jawaban di sesi tadi, apalagi kemudian dispesifikkan di soal partai politik, itu sebetulnya seharusnya sudah bisa lebih masuk, tapi kemudian ternyata tidak dilakukan? Ya, mungkin tidak hanya yang menjawab, yang memberikan pertanyaan juga kurang tajam. Di penelitian kami soal partai politik, ada pembahasan yang lebih intens soal demokrasi internal partai. Misalnya, kapan sih ketua partai politik harus diganti? Apakah mereka harus seumur hidup? Kan ini mestinya dipilih 1 dan 3, mempertanyakan Pak Prabowo yang cukup panjang. Dan juga harus ditanyakan ke Pak Ganjar, kenapa berada di partai yang ketuanya juga panjang. Itu Pak Anies juga ditanya, ketua partainya kan juga panjang. Ini perlu diketahui publik bahwa dominasi partai politik dalam demokrasi kita agak berlebihan. Seharusnya bisa lebih dalam begitu ya? Lebih dalam. Oke, nanti kita akan bahas soal hukum seperti yang kemudian Anda mention sedikit tadi. Tapi kita akan jeda sejenak, saat lagi tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Debat perdana memang sudah usai, dan yang menarik pula untuk dilihat bagaimana kemudian respon warganet terkait dengan pelaksanaan debat kali ini, yang mana kemudian capresnya banyak dibicarakan, dan juga siapa yang kira-kira berhasil mendapatkan sentimen positif ataupun kebalikannya, mendapatkan sentimen negatif. Dan saya tidak akan bahas sendirian, kali ini sudah bersama kami dari luar studio pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi. Selamat malam, Mas Fahmi, apa kabar? Selamat malam, kabar baik.
Baik, Mas Fahmi, jadi sudah adakah kemudian data yang bisa melihat paling tidak mana yang lebih banyak dibicarakan, mana yang lebih mendapatkan respon positif begitu, apalagi di saling sindir yang cukup banyak kalau bisa saya katakan begitu, Mas Fahmi? Ya, kita udah dapat datanya, barusan tadi saya kirim ke CNN ya grafiknya. Jadi pertama kita lihat dari data volume percakapan ya, paling mendasar. Yang paling besar mendapatkan data percakapan dari netizen itu adalah Capres 01 Anies Baswedan. Mendapatkan total, ini saya ambil data dari Twitter dan media online, news, tapi Twitter yang paling dominan, itu 48.000 percakapan, kira-kira gitu, minimal segitu. Kemudian yang nomor 2 adalah Prabowo Subianto, Capres nomor 2, mendapatkan 40.000 percakapan. Kemudian Capres nomor 3, Ganjar Pranowo, mendapatkan 21.000 percakapan, kira-kira begitu. Dan kalau kita lihat ya, berarti share of voice-nya ya, paling besar Anies sekitar 44%, Prabowo 36%, kemudian Ganjar Pranowo sekitar 20%. Nah, kemudian kita lihat dari sisi analisis sentimen. Analisis sentimen untuk Anies dan Ganjar, sentimen positifnya relatif sama, sekitar 64%. Ya. Kemudian sentimen negatif yang paling tinggi itu dari Prabowo, yaitu 41%. Sentimen positifnya hanya 48%. Ya. Kemudian Anies tadi sentimen negatifnya itu 27%, Ganjar 23%. Jadi kalau melihat di sini sepertinya ini ada pertarungan ya, 01, 03 lawan 02 barangkali itu. Nah ini akan kelihatan itu di ya peta social network analysis. Ini kalau bisa ditampilkan itu bagus sekali itu. Oke, Mas, kalau begitu saya ingin masuk lebih dalam. Artinya yang mempengaruhi sentimen positif dan negatif tadi apa? Apakah kemudian respon dari setiap pernyataan atau kemudian interaksi saat saling sindir itu terjadi begitu? Sebetulnya yang menjadi sentimen positif negatif itu adalah respon pada saat terjadi percakapan ya. Dalam segmen-segmen perdebatan itu kemudian direspon langsung sama netizen. Ini yang menarik dari Twitter. Saya coba lihat juga itu di TikTok, itu nggak ngejar. TikTok itu model memang banyak di TikTok gitu. Kalau kita lihat dari Pak Prabowo paling banyak ya di sana. Tetapi untuk perdebatan yang sangat singkat, hanya 2 jam seperti ini, netizen tidak cukup cepat untuk membuat video dan sharing. Tapi di Twitter, di sini ketika ada suatu percakapan, ada satu statement, itu langsung direspon dalam bentuk teks. Jadi Twitter itu masih sangat bagus di sini untuk melihat dinamika perdebatan. Oke, dan kira-kira apakah kemudian kita sudah bisa lihat kemudian siapa yang paling diuntungkan, siapa yang kemudian dirugikan, dan kalau biasanya kita melihat polanya ketika terjadi respon netizen, warganet begitu, itu akankah berdampak pada paling tidak popularitas dari masing-masing kandidat itu tadi, Mas Fahmi? Ini saya coba lihat ya dari peta social network analysis itu ada yang menarik ya dari peta SNA. Itu ada 4 klaster ya, harusnya kan ada 3 klaster ya, ada 4 klaster. Klaster pertama yang paling besar itu pro Anies, ya. Kemudian yang kedua pro Ganjar, yang ketiga adalah pro Prabowo. Tapi ada satu yang keempat, itu yang jauh lebih besar dari mereka semua, yaitu yang mereka yang netral. Banyak sekali akun-akun yang mereka selama ini kalau saya perhatikan tidak pro salah satunya ya. Mungkin ini nih bisa dikatakan masa mengambang gitu. Mereka memberikan percakapan yang sangat besar dan itu posisinya itu ada di dekat Anies dan kemudian dekat Prabowo ya, agak jauh dari Ganjar. Artinya percakapan-percakapan mereka yang netral ini kalau saya perhatikan mereka banyak sekali membahas Prabowo dan Anies ya. Jadi tingginya percakapan Anies dan Prabowo selain oleh khususnya Anies ya, oleh pendukungnya, dapat juga dari kalangan mereka yang netral gitu. Sementara Ganjar Pranowo itu kurang mendapatkan percakapan ya dari mereka yang kalangan netral ini. Jadi sepertinya
banyak statement, perdebatan, tektokan ya antara Pak Prabowo dengan Anies Baswedan itu mendapatkan respon yang sangat tinggi dari kalangan mereka yang netral ini. Oke, netral itu dalam artian mereka memang tidak membicarakan masing-masing, artinya membicarakan keseluruhan debatnya, atau kemudian ya kalau mengkritik semuanya dikritik begitu. Ada nilai negatifnya. Di mana standing position dari spektrum netral tadi, Mas Fahmi? Ya, netral itu didefinisikan sebelum perdebatan selama ini ya. Banyak akun-akun yang mereka sudah memposisikan diri sebagai oke, saya pendukung Anies, pendukung Ganjar, pendukung Prabowo misalnya gitu. Tapi banyak sekali yang mereka tidak menunjukkan diri mendukung salah satu. Mereka ketika pada saat sebelum debat di media sosial, mereka bisa mengkritik siapapun gitu. Dan mereka cenderung tidak menunjukkan keberpihakan. Ini saya maksud dengan netral itu ya. Jadi netral itu lebih ke selama ini mereka belum menentukan posisi. Nah, ketika di peta social network analysis, biasanya mereka akan memberikan statement ya. Statement itu akan di-retweet oleh mereka-mereka yang menjadi teman-teman dekatnya ya, atau punya pemikiran yang sama. Dan ternyata mereka itu mengumpul gitu. Kalau mereka itu sudah punya standing position, misalnya mendukung ke salah satu calon capres gitu, dalam perdebatan itu mereka langsung sudah dikenal sama teman-temannya, sehingga akan di-retweet, direspon, sehingga posisi mereka akan masuk di dalam klaster ini. Tapi yang netral ini tidak, dan mereka sangat besar ini. Oke, menarik identifikasinya. Nah, kemudian saya ingin masuk, ini tentu bicara juga soal pola yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya begitu. Apakah kemudian dengan ya masyarakat Indonesia yang sopan santun, yang suka melupakan hal-hal yang bersifat buruk begitu, apakah kemudian soal sindiran ini menjadi hal yang menarik atau yang kalem-kalem aja ini malah menjadi favorit begitu Mas Fahmi untuk di dunia digital? Ini kalau saya lihat ya ada analisis yang lain kemudian yang saya buat itu analisis emosi. Di situ kelihatan emosi-emosinya ya antara sindiran, kemudian hal yang kalem-kalem dan bentuknya menyenangkan atau joy kayak gitu ya. Saya lihat dulu yang pertama dari Anies ya, bagaimana publik merespon itu. Anies emosi yang paling besar terkait Anies itu ternyata itu seperti anger ya. Mungkin ini ada kesalahan kata kunci yang saya pakai. Saya masukin kata-kata kunci seperti gila ya, itu sebagai kata kunci menunjukkan kemarahan. Tapi ternyata di sini lawannya. Jadi banyak orang melihat ini sebagai respon misalnya gila Anies berani melawan misalnya itu Prabowo misalnya kayak gitu. Jadi ini lebih positif sebetulnya. Dan ini menunjukkan ternyata tidak hanya hal-hal yang sifatnya joy saja atau menyenangkan dalam debat ini yang disukain. Hal-hal yang sifatnya kalau saya lihat di sini ekspresi keterkejutan mereka. Baik. Anies yang selama ini dianggap terlalu banyak bicara kayak gitu, tugas ya. Kan juga Pak Prabowo kita lihat emosi yang paling besar adalah memang joy ya, hal yang sifatnya santai, menyenangkan, dance, joget kayak gitu. Dan itu ada respon dari netizen, Pak, udah kalau seandainya emosi misalnya joget aja misalnya gitu. Jadi itu cukup tinggi juga. Menarik sekali kemudian dinamikanya begitu Mas Fahmi. Terima kasih Mas Fahmi. Mungkin nanti di debat berikutnya kami akan minta lagi analisis dari Anda. Apakah masih sama dengan yang terjadi sekarang? Terima kasih sekali Mas Fahmi, pendiri Downbeat telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Mas. Selamat malam. Oke, saya minta tanggapan dulu ke Bang Ferry begitu. Ini menurut Anda gimana tanggapan netizen masyarakat begitu ternyata dengan yang agresif jawaban-jawaban Anies yang tidak terduga tadi ternyata bisa menarik perhatian dan positif gitu. Ya, saya pikir debat akan menjadi alat ukur bagi publik ya, tidak hanya netizen untuk menentukan siapa pilihan terbaiknya di hari H. Dan sulit disembunyikan bahwa perdebatan ini telah mengukur sesuatu, kapasitas, kemampuan seseorang untuk memimpin. Wajah yang emosi, sikap yang emosi tentu akan menjadi alat ukur bagi netizen melihat patutkah dia jadi pimpinan Republik atau tidak. Bagaimana merespon dengan berbagai pertanyaan yang ada dan pilihan data, fakta dan lain-lain tentu akan memberikan dampak tersendiri bagi calon-calon yang ada. Saya kalau tidak ada perubahan signifikan dari data teman-teman survei dari setiap debat ini, saya yakin memang ada sesuatu yang salah dengan teman-teman survei. Karena bagaimanapun debat calon presiden dan calon wakil presiden
akan betul-betul mengubah situasi pilihan publik yang awalnya dari preferensi akan menuju elektabilitas tertentu. Jadi ini debat akan penting untuk menilai apakah memang pilihan orang akan menentukan atau tidak. Tapi jujur saja untuk dikatakan ini debat yang mumpuni menunjukkan kualitas calon masih jauh api dari panggang begitu ya. Perlu ada perbaikan-perbaikan metode sehingga muncullah kapasitas-kapasitas para calon presiden itu. Saya melihat misalnya tadi ada hal yang mestinya ditanya publik ketika Pak Prabowo ngomong bahwa dalam hidup politik ini ya yang lemah dimakan yang kuat. Itu kan pertanyaan yang menunjukkan karakter orang, bagaimana sifat pelanggaran HAM, bagaimana proses penegakan hukum. Gagal diekspor oleh pasangan yang lain karena waktu sudah habis begitu ya. Oke. Jadi sebetulnya momentum respon terhadap isu yang dilempar itu juga sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh, ya. Dalam berbagai perdebatan calon presiden yang saya pahami, kemampuan presiden sesuai dengan teori politik presiden, the power to persuade, ya, kemampuan untuk mempersuasi orang banyak. Jadi semakin mampu seorang calon presiden mempersuasi orang banyak bahwa ini kebenaran, ini polanya, ini argumentasi saya, maka tentu dia akan tingkat keterpilihannya akan lebih baik. Nah kalau itu gagal juga akan rendah. Oke, saya ingin masuk kalau gitu lebih dalam, artinya PR dari seorang capres ataupun cawapres nantinya begitu, apakah kemudian bisa menjawab persoalan dengan tegas atau kemudian ya hanya berputar-putar fan service saja kepada masyarakat bahwa apa yang menyenangkan masyarakat itu yang ditampilkan, apalagi saat momen debat seperti tadi kemudian. Jadi momen debat seperti ini hanya akan menyenangkan pendukung saja, tapi akan gagal menarik simpati orang, kecuali calon-calon yang punya kelemahan mendasar, kemampuan dialektika yang rendah, itu akan ditinggalkan, setidak-tidaknya akan berkurang besar. Jadi mestinya harus ada format yang signifikan untuk memperlihatkan kapasitas orang. Nah, saya tidak melihat ada korelasi ya kenapa para pendukung harus ditampilkan di forum ini. Kenapa harus panjang lebar? Mestinya to the point, Pak Prabowo punya ide apa? Pak Ganjar punya ide apa? Apa saran dari Pak Anies? Apakah ini relevan dengan pokok persoalan? Untuk apa panelis yang pintar dan muda ada dalam forum ini kalau sekedar untuk mengambil fishball, bukan untuk mempertajam apa yang dikeluarkan atau jawaban yang dikeluarkan oleh calon. Kenapa tidak diberikan mereka kesempatan untuk mempertanyakan bagaimanakah jawaban mereka itu bisa diukur dalam proses penegakan hukum, penegakan HAM, pelayanan publik dan lain-lain. Saya tidak melihat fungsi orang sebanyak ini, anak muda pintar sebanyak ini dalam perdebatan ini untuk menggali capres-capres kita. Tapi bukankah kemudian semua pertanyaan tadi itu adalah diramu oleh para panelis yang memang siap punya nama begitu? Iya, tetapi begitu direspon, kan harusnya akan ada lanjutan yang lebih tajam. Anda tidak menjawab pertanyaan saya, harusnya datanya begini. Bisakah Anda jelaskan begitu ya? Nah ini tidak terjadi. Nah ini malah kemudian antar capres yang saling menggali dan menurut saya juga lebih terkesan tendensius ya, tidak memperlihatkan bahwa apakah mereka bisa memperbincangkan ide dan gagasan mereka sendiri. Oke, kita akan masuk di soal hukum, tapi saya akan melemparkan lagi ke rekan saya Syaza Wisastro. Apa kemudian yang disebutkan tadi? Saya ingin mengingatkan kembali begitu. Akan recap kembali ya Bram, karena mengenai hukum dan juga konstitusi tadi juga cukup panas perdebatannya. Pernyataan atas pertanyaan yang diberikan ini mengenai independensi kehakiman. Kita simak bersama cuplikannya. Bahwa kehakiman harus independen, kehakiman harus yudikatif ya, harus independen dan harus kuat dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Saya sangat setuju itu. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya, apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ditahan dulu Bapak. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas, kita juga bukan anak kecil, rakyat kita juga pandai,
rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa, ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Pertanyaan dan pernyataan yang tentunya mengundang riuh para pendukung yang hadir di sana. Nah, Bram, bagaimana nih ulasannya nih? Saya sudah takut kira-kira pertanyaan dari Anda apa begitu. Saya langsung ke Bang Ferry. Jadi kalau dikatakan ya penegakannya harus ditegakkan, ini kan mirip yang seperti tema anti korupsi tadi begitu ya. Korupsi harus diberantas sampai akarnya. Cukupkah kemudian menurut Anda itu? Ya tentu tidak cukup ya. Orang mau mendengar bagaimana caranya. Misalnya pasal 24 Undang-Undang Dasar bilang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Merdeka dari apa juga kita tidak dengar. Kan harusnya dijawab harus merdeka dari eksekutif, legislatif, bahkan kekuasaan kehakiman itu sendiri. Jadi hakim itu mau diposisikan bagaimana mereka bisa independen. Tadi kan sempat disinggung gaji begitu ya. Bagaimana jumlah gaji yang mana yang patut. Jadi standar hanya di permukaan saja bahwa ya ini bukan anak kecil, ini ya kita tahulah ini bukan siapa sih yang mengintervensi. Tidak menjawab persoalan dan pertanyaan yang ada. Juga kesan yang saya dapat adalah masih bicara soal ini kelemahan orang kita bicarakan, tidak bicara soal kelemahan negara ini bagaimana memperbaikinya. Jadi misalnya pastikan kekuasaan kehakiman setiap hakim layak hidup dengan baik, pastikan hakim jauh dari intervensi kekuasaan, pastikan hakim yang punya masalah etis keluar dari kekuasaan kehakiman. Kita butuh orang paling jujur duduk dalam kursi kehakiman dengan proses seleksi yang independen pula. Hapuskan kekuasaan legislatif dan eksekutif yang terlibat dalam seleksi mereka, pasti jadi jawaban. Artinya menurut Anda hari ini itu akhirnya tidak lepas dari kemudian kekuasaan eksekutif dan legislatif untuk menentukan independensi yudikatif begitu? Ya, tidak akan pernah lembaga yudikatif, lembaga kekuasaan kehakiman lepas dan merdeka kalau eksekutif dan legislatif masih berupaya menentukan proses seleksi. Siapa yang jadi hakim dan bagaimana kemudian kesejahteraan mereka. Oke, Bang, tapi kemudian saya ingin mencocokkan begitu, apakah kemudian statement yang disampaikan tadi jangan-jangan memposisikan ya ketika mereka jadi presiden, mereka juga bisa mengatur begitu soal administrasi, soal bagaimana kehakiman itu berjalan seakan-akan. Apakah Anda membaca demikian? Kalau mereka ingin kekuasaan kehakiman yang merdeka, mereka akan mengeluarkan pernyataan, saya mulai hari ini berjanji kalau saya jadi presiden, yang pertama saya akan lakukan adalah memutus mata rantai seleksi yang tidak independen bagi kekuasaan kehakiman. Mencoba mendudukkan konsep kemerdekaan kesejahteraan mereka. Misalnya tata kelola keuangan peradilan dikuasai oleh legislatif dan eksekutif. Padahal mereka harus merdeka. Priuk nasinya yang mereka ganggu sehingga mereka tidak independen. Dan itu tidak tergambar dari perdebatan itu. Bagaimana mungkin peradilan MK ya dalam aspek konstitusional kita bisa merdeka kalau dia itu adalah paman orang yang terlibat dalam permainan politik. Jadi maksud Anda mulai dari seleksinya itu juga bisa memutus begitu ya, dan seharusnya itu yang disampaikan ketiga pas capres tadi begitu ya. Baik, dan selain itu kami juga punya statement terkait dengan soal anti korupsi berikut ini. Kita simak terlebih dahulu. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset, dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin. Bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan, sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi.
Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27.000. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin, dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Oke, itu Bang Ferry. Kalau soal anti korupsi begitu penegakan, terus pensejahteraan ditingkatkan seperti narasi pada kehakiman tadi, menurut Anda cukup menjawab atau kemudian ini narasi lama begitu? Narasi lama yang dicampur adukkan dengan isu-isu yang berkaitan memang, tetapi bukan pokok persoalan. Kalau kita mau lihat ya, misalnya apakah KPK mau diperkuat, bagaimana melakukannya, bagaimana dengan peristiwa pemecatan orang-orang baik, 57 orang dari KPK tanpa alasan, atau ujian yang direkayasa, gitu ya. Bagaimana dengan kewenangan KPK soal OTT, apakah mau dikembalikan atau tidak, itu tidak terdengar. Nah, tadi Kesannya disebutkan mau penguatan dikait-kain. undang-undang KPK misalkan, Iya. apakah itu tidak menjawab begitu? Presiden Jokowi juga berjanji akan menguatkan KPK dengan undang-undang dan menambah anggarannya. Tapi caranya bagaimana? Tiba-tiba diubah undang-undangnya, dikatakan itu penguatan KPK. Faktanya tidak. Jadi yang mau kita dengar lebih jauh soal pemberantasan korupsi, bagaimananya, how mereka melakukan itu. Kalau kemudian kita lihat sih sebenarnya ini upaya mencoba menarik-narik ya, isu yang disukai publik saja ya, sejahtera, bagaimana penguatan tapi dikaitkan dengan kesejahteraan dan segala macam. Tidak bicara bagaimana detailing ya, memperkuat lembaga anti korupsi, memperkuat pencegahan korupsi dan lain-lain. Oke Bang, nanti kita akan lanjutkan dengan capres-capres lainnya tentunya, tapi kami akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia, dan sebelum kita melanjutkan dialog, kita dengarkan terlebih dahulu cuplikan dari para capres berikut ini. Saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan, kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai seakar-akarnya. Diperkuat. Nah, ini tadi disebutkan memperkuat dan juga mitigasi korupsi begitu Bang. Ini bukannya kemudian lebih clear paling tidak atau bagaimana? Ya, memperkuat isu, memperkuat lembaga. Kalau kita perhatikan laporan tahunan KPK maupun teman-teman anti korupsi, selalu bicara penguatan itu. Tidak ada sesuatu yang lebih terang benderang yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Misalnya penguatan BPK gimana caranya? Karena kita sedang mempertanyakan banyak orang-orang partai politik masuk menjadi anggota BPK. Bagaimana bisa memperkuat BPK dengan cara seperti ini? Pak Prabowo juga tidak terlalu berani menjelaskan kalau saya jadi presiden, orang-orang partai politik termasuk partai saya tidak akan ada di BPK. Nah, ini bisa kita harapkan bahwa pemeriksa keuangan kita akan independen. Ini tidak dijelaskan. Penguatan KPK juga tidak dijelaskan oleh Pak Prabowo dengan sangat terang benderang. Apa yang mau dilakukan? Nah, bagi saya memang ada kesan ya bahwa teman-teman partai politik, terutama ketua partai politik yang maju jadi calon presiden, masih mengharapkan dominasi partainya di mana-mana, termasuk di institusi-institusi anti korupsi yang disebutkan oleh Pak Prabowo tadi. Oke, itu bukankah kemudian ya sebetulnya publik bisa mengartikan itu gitu? Mengapa itu kemudian masih menjadi narasi? Apakah kemudian publik ya masih secara permukaan memahami isu tersebut, Bang? Ya, saya yakin bahwa publik tentu mengerti apa yang detail atau tidak. Tetapi kan ini gaya calon presiden yang mencoba menarik di isu ke permukaan saja tanpa kemudian bisa menggali lebih dalam.
tentu publik akan melihat bahwa ini cukup membosankan. Dari 2019 kita mendengar penguatan institusi, tapi tak satu pun institusi anti korupsi yang diperkuat. Diperlemah oleh undang-undang, hadirnya undang-undang yang memperlemah, dan kemudian keterlibatan teman-teman partai politik dalam institusi-institusi tersebut. Langsung atau tidak langsung, melalui proses seleksi mereka, atau menempatkan orang-orang mereka sebagai mantan anggota partai politik dalam itu. Nah ini tidak, saya lihat ya ketegasan untuk ini akan begini, akan lebih independen, begini caranya, pilihan saya dari partai politik dan pendukung saya memastikan ini akan dilakukan begitu saya terpilih. Itu tidak ada. Jadi janjinya hanya muluk-muluk ya, permukaan sekali ya. Saya akan memperkuat, saya pastikan anti korupsi seakar-akarnya, memiskinkan segala macamnya, tapi tidak terlihat apa yang mau dilakukan. Padahal kita ada janji dalam ANKEK ya, Stolen Asset Recovery. Tadi disinggung oleh Pak Ganjar, tapi tidak disinggung oleh Pak Prabowo. Bagaimana cara dia memastikan institusi itu menjalankan stolen aset? Tapi undang-undang perampasan aset beberapa kali disinggung begitu. Apakah kemudian itu bukan hal baru untuk kemudian? Nah itu yang membuat benturan. Pak Ganjar ingin memastikan stolen asset recovery terjadi dalam undang-undang perampasan aset. Tetapi orang partainya di Komisi 3, Pak Bambang Pacul bilang, kalau tidak melalui ketua partai tidak akan terjadi ini. Padahal pertanyaannya adalah ke Pak Ganjar, apakah ini tidak akan berulang di era Anda jadi presiden? Kalau ketua partai Anda tidak menyetujui perampasan aset sebagaimana disampaikan oleh Pak Bambang Pacul. Jadi ada kontradiksi yang mestinya digali dan itu tidak tergali kan? Dan itu juga yang menurut saya Pak Prabowo memilih permukaan. Dia tidak akan berani detail seperti Pak Ganjar dan Pak Anies karena dia tidak punya kemampuan menjelaskan ke hal yang detail. Karena sudah lama jadi ketua partai mengendalikan situasi, tidak memahami situasi itu sendiri dengan baik. Yang lebih detail begitu ya. Tapi menurut Anda apakah kemudian soal perampasan aset, saya ingin masuk lebih dalam. Apakah kemudian itu menambah masalah ketika yang sudah ada hari ini itu tidak terselesaikan dan tidak terartikulasikan dengan baik? Jadi masalah hari ini karena kita tidak sungguh-sungguh dalam pemberantasan korupsi. Karena satu paket undang-undang itu punya kaitan dalam upaya pemberantasan korupsi. Tidak hanya undang-undang tipikornya yang kuat, tindak pidana korupsinya, undang-undang lembaga pemberantasan korupsinya harus kuat, KPK, BPK, PPATK, dan lain-lain harus kuat. Tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pemiskinan pelaku, dan perampasan aset yang juga menjadi kewajiban sebagai upaya menjerakan pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Undang-undang politik juga berkaitan. Ingat bahwa bagaimana para calon legislatif itu tidak boleh mereka maju lagi kalau mereka pernah menjadi narapidana tindak pidana korupsi. Ini masih swing kemana-mana cerita ini. Dan saya yakin akan terulang lagi begitu kemudian rezim yang koruptif berkuasa. Artinya apakah kemudian soal memiskinkan pula, tadi kita bahas juga. Apakah itu ya bisa dikatakan utopis begitu Bang untuk kemudian kita... Tidak utopis, kita tahu kasus Al Capone misalnya, itu menjadi titik penting untuk membersihkan Amerika dari korupsi di tahun 70-an. Kalau kita mau melihat negara tetangga, Malaysia dan Singapura, bagaimana mereka membasmi korupsi dengan baik gitu ya. Nah pilihan kita itu tidak punya ketegasan karena sebagian pemegang kekuasaan ikut terlibat menikmati kekuasaan yang koruptif itu. Jadi kalau memang mau tegas, janji-janjinya dipertegas, caranya dipertegas, dan pastikan kapan mereka akan melakukannya. Jadi jangan nanti saya sudah berusaha tapi sudah 5 tahun, ini proses periode kedua, kami akan lanjut berusaha. Jangan begitu, pastikan kedetailan waktu. Sebulan saya sejak mengumumkan kabinet, maka ini harus terjadi. Tapi kan tadi disinggung juga salah satu capres mengatakan jangan sampai kemudian ya pembelaannya mengilah begitu bahwa ya ini urusannya dengan banyak pihak, akhirnya prosesnya panjang misalkan. Tadi saya yakin capres kalau terpilih mereka akan mencoba menggombal kembali dengan mengatakan ini tidak mudah, ini kepala banyak orang, butuh ini. Padahal dalam sistem presidensial pusat kekuasaan ada di presiden. Presiden bisa melakukan apapun. Pak Jokowi ya merusak KPK bisa ya, merusak kekuasaan pemerintah daerah bisa dilakukan dengan Undang-Undang Cipta Kerja,
mengatur hal-hal yang seharusnya bukan urusan pusat dilakukan, memastikan anaknya bisa jadi calon presiden, cawapres bisa begitu. Jadi presiden sangat powerful karena itu disebut sistem presidensial. Nah, apakah kemudian di bahasan soal hukum tadi itu diyakinkan oleh para capres itu tidak kemudian dilakukan atau kemudian mengarah ke sana tidak kemudian diyakinkan tidak akan terjadi begitu? Saya tidak merasakan ada keyakinan penuh bagaimana memastikan proses hukum terutama pemberantasan korupsi dilakukan. Ini harus tergambar detail dan jelas. Saya tidak yakin rezim Pak Jokowi yang menggunakan sayapnya ke Pak Prabowo bisa mampu melakukan. Karena sebagian besar problematika korupsi ada di rezim ini. Saya tidak melihat Pak Ganjar menyampaikan hal itu. Saya tidak melihat Pak Anies seberani itu dalam urusan pemberantasan korupsi ketika merespon Pak Prabowo sangat berani tadi. Harusnya mulai didetailkan oleh kubu-kubu oposisi rezim yang berkuasa, bagaimana mereka berbeda dalam pemberantasan korupsi jika mereka terpilih. Oke, menarik. Tapi masih akan lebih banyak lagi bahasan-bahasan menarik lainnya, tapi kami akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda kembali menyaksikan Pilihan Indonesia, debat Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Nah, pada debat perdana tadi yang menarik tentunya tidak hanya pernyataan dan juga pertanyaan yang terlontar antara ketiga calon presiden kita yang melakukan debat perdana. Tapi nih gimik-gimik kelakuan para capres pada saat melakukan debat tentunya menjadi perhatian dan ya lumayan lah bisa menarik perhatian kita malam-malam seperti ini. Kita akan simak kembali momen-momen menarik tersebut. Kita lihat bersama ya. Bapak setuju dengan model dialog yang saya tawarkan itu. Terima kasih. Saya setuju. Terima kasih. Baik. Jadi penulis, Prabowo, saya mau jawab dulu. Saya mau jawab. Waktunya Bapak. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu. Aku mau jawab. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Cukup menghibur memang ya. Malam di Selasa malam ini ternyata debat perdana setidaknya lah bisa menghibur kita-kita yang sepulang kerja menonton tadi malam. Yang diperhatikan sebenarnya bukan pernyataan-pernyataannya saja memang kalau lagi debat ya, tentunya gesturnya, kemudian gimmick-gimmicknya tadi cukup banyak gimmick yang dikeluarkan oleh Capres, terutama tadi oleh Pak Prabowo ya, banyak gimmick-gimmick atau gestur-gestur yang dikeluarkan pada saat debat. Kemudian emosi ini juga sangat terlihat dan bisa dinilai untuk kita kemudian menentukan pilihan. Jadi tidak hanya pernyataan-pernyataan saja, karena kan seorang pemimpin ini tidak hanya dari isi kepala namun juga harus bisa mengontrol emosi. Tentunya kita bisa menilai bagaimana mereka mengontrol emosi dalam perdebatan-perdebatan yang akan berlangsung nantinya juga dan tadi yang sudah berlangsung. Kemudian gesturnya
pemilihan kata. Tadi ada sorry, kemudian intonasi-intonasi yang digunakan oleh para calon presiden, gaya bicaranya ini juga bisa kita lihat dan bisa kita nilai untuk nanti kita rangkum semua. Jadi apa isi kepalanya dari pernyataan-pernyataan dan juga jawaban-jawaban serta pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh mereka. Kemudian kita juga bisa menilai bagaimana kepribadiannya seorang pemimpin mungkin dari debat, bagaimana mengelola emosi, kemudian mengelola pemilihan kata, intonasi, gaya bicara yang kemudian dirangkum, akhirnya kita yakin memilih yang mana. Nah, ulasannya tentunya lebih dalam tidak bisa dari saya. Makanya saya akan memberikan ini ke Bram untuk diulas bersama narasumber kita. Silahkan Bram. Oke, terima kasih. PR beratnya untuk kesekian kalinya saya terima. Caca Wisaswa. Tapi tadi sebelumnya saya sudah tease sedikit ke Bang Ferry. Tapi Bang Ferry bilang saya bukan pakar mikro ekspresi katanya begitu. Tapi saya minta komentarnya aja. Tadi Anda cukup terhibur sepertinya melihat gimmick dari ketiga capres, tidaknya satu saja begitu. Apa yang ingin Anda komentari? Apa yang sebetulnya bisa Anda lihat dari bahasan yang hukum, tapi kita banyak terfokusnya malah soal gimmick ekspresi begitu. Untuk kelucuan dan hiburan, seolah-olah panggung stand up komedi, memang terasa ya. Tapi untuk pembahasan substansi kita tidak dapat. Ya. Misalnya pernyataan sorry itu apa kaitannya dengan bantahan yang disampaikan? Tidak ada kalimat susulan yang mumpuni untuk menjelaskan. Bahkan diulang-ulang ya, sorry ye. Lalu saya mau menjawab sambil menari itu juga tidak memperlihatkan poin yang mau disampaikan oleh calon presiden. Saya memang agak mengkhawatirkan kapasitas dengan tiga pasangan calon ini karena ada kualitas yang akan terlihat sangat jauh dibandingkan calon-calon yang lain. Tentu ini akan disadari publik sebagai hiburan, tapi tidak akan membuat publik menjadi tertarik untuk memilih lebih jauh karena apa yang mereka sukai, preferensinya belum tentu berkaitan dengan elektabilitas ya, daya pilih pemilih. Oleh karena itu mungkin forum debat pertama ini harus menjadi pembelajaran bagi ketiga tim calon untuk kemudian mengembangkan kandidatnya masing-masing. Apalagi akan masuk kepada fase-fase yang menurut saya akan membosankan. Kalau nanti mereka hanya untuk menghibur publik saja, kita tidak dapat kepada poin dari persoalan-persoalan yang akan jauh lebih rumit. Artinya maksudnya dengan gambaran pertama ini itu akankah menjadi PR atau kemudian tantangan ke depan adalah gagasan tadi ya lebih bisa diartikulasikan untuk kemudian ini loh yang dibawa, diferensiasi satu dengan yang lain atau yang ketiga itu seperti apa? Ya selain penyelenggara yang harus memperbaiki format, juga tentu harus ada tim tiga pasangan calon untuk membenahi ini agar bicara to the point tetapi pokok persoalan. Tidak bicara hal-hal yang menghibur, yang orang merasa tidak dapat poinnya. Apalagi bahasa-bahasa yang terlalu tajam, menyerang ke pertahanan lawan, tetapi tidak menyelesaikan poin dengan baik. Artinya bukan serangan personal saja. Misalkan seperti pasangan Anies begitu tadi membawa ayah dari korban yang meninggal di 2019. Tadi apakah itu kemudian? Ya, gimmick itu menarik ya untuk memperlihatkan bahwa ada masalah HAM. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah, itu malah tersampaikan dengan yang lain ya, apakah Anda akan menyelesaikan pelanggaran HAM dengan peradilan atau Anda memastikan orang terbantu di mana makamnya agar kemudian mereka bisa berziarah. Dan menurut saya ini betul-betul harus diselesaikan dengan penjelasan yang terang benderang. Jadi jangan dianggap bahwa perdebatan ini tidak akan mengubah sesuatu, harus mengubah sesuatu, terutama tampilan untuk pokok persoalan bisa dijelaskan dengan baik. Pun misalkan tadi Prabowo Subianto mengatakan ya kalau mau diadakan, adakan saja, saya siap begitu. Ya, kalau bicara siap itu kan tidak menjawab apakah Anda jadi presiden, Anda mau melakukannya. Karena pertanyaan kan berkaitan dengan diri Pak Prabowo sendiri ya. Bagaimana Anda menunjukkan makam mahasiswa yang hilang ini? Dan malah kemudian membuat gimmick ya timnya harus berdiri, itu mengacaukan betul ya.
tidak menjawab persoalan ketika tim yang pernah jadi bagian yang diculik oleh rezim berdiri lalu seolah-olah ini sudah menyelesaikan, saya selamat, bahagia gitu. Persoalannya bagaimana dengan korban-korban yang lain? Budiman Sujatmiko tidak perlu berdiri untuk menunjukkan persoalan sudah selesai. Karena faktanya persoalan belum selesai. Gitu. Jadi tidak menjawab persoalan tetapi malah didukung oleh sesuatu yang menurut saya gimmick belaka. Oke, harusnya kemudian lebih clear, lebih teknis kemudian, apalagi Anda katakan ketika jadi presiden what if gitu, itu akan dilakukan. Kalau perdebatan calon presiden itu bisa didengar melalui televisi, melalui media sosial, streaming, kenapa harus banyak pendukung? Kenapa tidak mereka saja berdebat? Kapan berdebat nomor 1 dan nomor 2, nomor 2 dengan nomor 3, nomor 3 dengan nomor 1. Satu-satu di antara mereka untuk memperjelas. Jadi tidak kesannya Pak Prabowo yang punya banyak masalah dikeroyok habis-habisan di sana. Oke, itu plus minus begitu ya. Oke, kalau tadi kemudian Syaza juga berbicara dengan rekan-rekan kami di lapangan di setiap markas-markas pemenangan begitu menanyakan berapa skor, saya akan tanyakan ke Bang Ferry. Berapa kemudian skor untuk kemudian debat pertama bahasan hukum, anti korupsi dan sejumlah isu lainnya? 8,5 untuk Anies Baswedan, 7 untuk Ganjar, 5 bahkan mungkin kurang untuk Pak Prabowo. Oke, padahal pertanyaan saya mungkin secara keseluruhan, tapi ternyata di breakdown. Oke, Bang Ferry, terima kasih banyak. Silakan dicari rata-ratanya. Oke, baik Bang Ferry, terima kasih atas waktunya. Ferry Amsari, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Dan kami akan jeda sejenak. Program spesial Pilihan Indonesia telah usai. Saya Bram Herlambang dan juga rekan saya Syaza Wisastro. Baik Bram, dan saya Syaza Wisastro akan undur diri pada malam hari ini dari program spesial kami Pilihan Indonesia, debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024. Terima kasih juga Bang Ferry Amsari sudah mengulas bagaimana keseruan debat perdana yang menghibur ya. Substansi atau tidak begitu ya. Dan tentu kita akan menunggu bagaimana debat kedua dengan tema yang lainnya. Untuk itu kami, saya Bram Herlambang dan saya Wisastro pamit undur diri sampai bertemu di event berikutnya. Selamat malam. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan program spesial Pilihan Indonesia, debat Capres Cawapres Pemilu 2024. In association with